Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin Ali Kurniawan dari kelas 10 BCF. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan tentang biografi dan cerita sejarah. Nomor 6. Bendera Pangeran Harya Diponegoro, lebih dikenal dengan nama Diponegoro, lebih di Yogyakarta, Diningrat 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda 8 Januari 1855. Pada umur 69 tahun, adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Kata-kata dari kitab tersebut yang memiliki hubungan relasional adalah jawaban yang benar melawan korban. Dan berikut penjelasannya. Hubungan relasional berarti adanya hubungan sebab akibat, aksi reaksi atau hubungan logis lainnya antara dua kata. Mari kita lihat pasangan melawan korban. Dalam kutipan disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro memimpin perang melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang ini disebut sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah. Jadi melawan atau berperang menyebabkan adanya korban. Ini adalah hubungan sebab akibat yang jelas, karena ada perlawanan atau perang maka timbul korban. Andi Flores Noya adalah seorang wartawan dan presenter terkenal acara Dik Andi, sebuah acara edukatif yang memberikan banyak inspirasi kepada para penontonnya. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 November 1960. Andi Flores Noya selama ini lebih dikenal sebagai wartawan cetak. Lebih dari 15 tahun dia bergumul dengan dunia jurnalistik untuk media cetak. Berdasarkan cuplikan biografi tersebut dapat disimpulkan bahwa Andi Noya adalah seorang jurnalis, dan berikut penjelasannya. Dalam cuplikan biografi disebutkan Andi Flores Noya adalah wartawan dan presenter terkenal acara Dik Andi. Ia lebih dikenal sebagai wartawan cetak selama dari 15 tahun bergumul di dunia jurnalistik dan media cetak. Dari informasi ini sangat jelas bahwa profesi utama Andi Noya adalah jurnalis. Nomor 10. Tujuan Jepang mendarat di Indonesia yaitu untuk melumpuhkan pasukan Belanda. Pertama kali Jepang mendarat di Tarakan, kemudian berlanjut di daerah Balikpapan, Manado, Ambon, Makassar, Pontianak, dan Palembang. Pada tanggal 1942 Jepang mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang. Wilayah Batavia yang dikuasai semakin luas. Batavia dikuasai tanggal 5 Maret 1942 dan semakin bertambah ke daerah Surakarta, Cikampek, Semarang, dan Surabaya. Belanda semakin terdesak dengan penyerangan Jepang dan berakhir dengan Hindia Belanda. Menyatakan menyerah tanpa syarat. Berikut ini kata yang tidak bermakna. Proses dalam cuplikan tersebut adalah apa yang benar adalah terdesak, dan berikut penjelasannya. Makna proses dalam bahasa Indonesia mengacu pada kata kerja menunjukkan suatu perubahan atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap atau berproses. Mari kita telah satu persatu. A. Bertambah menunjukkan proses perubahan jumlah luas dari sedikit menjadi banyak. B. Mendarat menunjukkan proses dari posisi di udara menuju permukaan tanah atau daratan. C. Berlanjut menunjukkan adanya kesinambungan atau proses yang tidak berhenti. Meluas menunjukkan proses dari sempit menjadi luas. Terdesak bukan makna proses, melainkan menyatakan keadaan yang dialami secara tiba-tiba. Jadi karena terdesak menyatakan kondisi akibat tekanan dan bukan suatu perubahan. Soal nomor 21. Sementara itu Hayam Wuruk juga sudah pernah memperingatkan Gajah Mada. Dia akan membiarkan pelatihnya untuk memenuhi ambisinya menguasai wilayah-wilayah di Nusantara, kecuali wilayah kerajaan Sunda. Bagi Hayam Wuruk, kerajaan itu merupakan leluhurnya. Oleh karena itu lewat perkawinan diharapkan pihaknya bisa mempererat ikatan dengan kerajaan satu keturunan itu. Sikap yang sesuai dengan cuplikan tersebut adalah jawaban yang benar A. Gajah Mada tidak harus menguasai kerajaan Sunda, dan berikut penjelasannya. Dalam cuplikan disebutkan bahwa Hayam Wuruk sudah memperingatkan Gajah Mada, artinya ada batasan terhadap ambisinya. Artinya Hayam Wuruk tidak setuju jika kerajaan Sunda ditaklukkan oleh Gajah Mada. Kesimpulan, karena kerajaan Sunda dikecualikan oleh Hayam Wuruk, maka sikap yang paling sesuai adalah yaitu Gajah Mada tidak harus menguasai kerajaan Sunda.